Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resma Indah Parwati dengan nomor induk mahasiswa 181111161200013. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan apa saja yang sudah saya dapatkan dari mata kuliah pembelajaran membaca sebagai ujian tengah semester. Sebelum itu, saya akan menggunakan kain penutup mata karena ini merupakan salah satu arahan dari dosen untuk membuat video ini. Ya, langsung saja yang bisa saya dapatkan dari mata kuliah pembelajaran membaca ini. Yang pertama, saya bisa mengetahui pengertian membaca. Pengertian membaca itu adalah suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk mendapatkan informasi yang terdapat dalam suatu tulisan. Lalu ada tujuan membaca. Tujuan membaca itu sebenarnya berbeda-beda dari setiap orang. Ada yang tujuan membacanya untuk mendapatkan informasi saja atau untuk mengetahui saja. Lalu ada juga yang membaca untuk kesenangan. Lalu ada juga yang benar-benar mencari informasi untuk mereka melakukan penelitian dan sebagainya. Lalu dari membaca ini kita juga pasti banyak mendapat manfaatnya, seperti menambah wawasan, menambah kosakata, terus membuat seseorang bisa meningkatkan keterampilannya, terus meningkatkan daya ingatnya juga. Lalu mereka juga bisa menjadi kreatif dan sebagainya. Selain itu, dari pembelajaran membaca ini kita bisa mengetahui klasifikasi membaca berdasarkan sasaran pembacanya. Dari sasaran pembacanya ini ada dua, ada membaca permulaan dan juga membaca lanjutan. Terus klasifikasi membaca berdasarkan cara membaca. Di sini ada dua, yaitu membaca nyaring dan juga membaca dalam hati. Klasifikasi membaca berdasarkan cakupan bahannya ada dua, yaitu membaca intensif dan juga membaca ekstensif. Lalu klasifikasi membaca berdasarkan tujuan baca, itu juga ada dua, yaitu instruksional dan ekspresif. Lalu klasifikasi membaca berdasarkan tingkatan tujuannya, itu ada 4, yaitu membaca dasar, membaca tinjauan, membaca analitis, dan juga membaca membandingkan. Dan yang terakhir, klasifikasi membaca berdasarkan teknik menemukan bahan bacaan, yaitu baca pilih, baca lompat, baca layap, dan juga baca tatap. Nah, selain itu, dari pembelajaran membaca ini kita juga bisa mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang siswa hadapi dalam meningkatkan kemampuan membacanya, dari yang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, atau mungkin yang sudah bekerja. Lalu selain ada hambatannya, pasti ada juga strateginya. Dan dari pembelajaran membaca ini kita bisa mengetahui strategi apa saja yang bisa membuat seseorang bisa meningkatkan minat bacanya. Selain itu, kita juga bisa mengukur kemampuan membaca seseorang dengan menggunakan rumus kemampuan efektif membaca. Nah, dari situ kita bisa mengetahui apakah tingkat membacanya itu sesuai dengan kategorinya. Sesuai kategori di sini maksudnya adalah kategori yang mungkin bisa kategori SD, SMP, atau SMA, atau perguruan tinggi. Dan selain itu, kita juga mendapatkan banyak hal dari pembelajaran membaca. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran membaca kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.